Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. siang, sore, malam, tergantung kapan Anda menonton konten ini. Kita bareng lagi sama Coach Syahib. Wah, mantap. Coach. Ini kayaknya ada topi ini, Pak. Apa? Topi Oh ya, sini. Bupati Coldplay, Pak. Sesekali ya kita pakai ini. Waduh. Nah, jadi karena hari ini sebenarnya saya aku nengok jemput Syahib, mau ngobrol-ngobrol ini sekalian mau survei salah satu jembatan di Kabupaten Bantul. Survei untuk menghitung resiko bencana. Lokasinya di mana, Pak? Lokasinya di Pleret. Jadi Bantul itu kan termasuk kabupaten yang punya tingkat kerawanan bencana itu cukup tinggi. Dan varian bencananya cukup beraneka ragam. Dulu kita pernah punya gempa ya dulu. Ada kejadian gempa itu yang sangat menyedihkan gitu, dan korban jiwanya juga cukup banyak pada waktu itu. Terus kemudian di musim panas itu kita juga berkali-kali gitu sudah mulai ada kasus kebakaran, kekeringan juga. Nanti kalau angin sekalipun angin itu juga muncul di banyak tempat. Terus kemudian tanah longsor itu juga ada resiko bencana di beberapa tempat. Nah, termasuk kalau seumpama debit air meningkat karena ada perubahan musim ya, utara gitu hujan. Nah, ini Bantul kita tinggal menerima air dari utara itu. Ada kiriman air dari utara. Maka salah satu kegiatan monitoring ya yang rutin dilakukan oleh DPRD, terutama Komisi A, itu adalah membaca resiko bencana. Yang salah satunya ini kan kita mumpung masih di musim kemarau, kita mengantisipasi resiko bencana untuk musim hujan. Kita akan inspeksi beberapa jembatan yang sekarang sudah ada dan membaca bagaimana tingkat kerawanannya. Karena nggak semua jembatan itu dibangun dengan pemahaman atas resiko rawan bencana yang sama. Dan ini rada memprihatinkan lah gitu. Kita udah bangun, ternyata konstruksi yang dipakai itu konstruksi standar. Di Bantul ketika debit air meningkat, terus habis itu agak nanti tinggi. Jembatannya airnya tinggi gitu. Nah, fondasi ada yang kena gitu, nanti ketika tidak disiapkan untuk itu, akhirnya jembatan tadi menjadi sulit untuk memitigasi. Betul, sulit untuk diantisipasi. Kita nggak tahu tuh umur jembatannya nanti mau sepanjang apa dan masih layak untuk dilewati atau enggak. Ini kita akan sidak salah satu jembatan di Pleret. Mantap. Mumpung sama-sama jalan ke timur gitu, kita hampiri nih Coach Syahib untuk kembali berbicara di tengah kita tentang isu-isu generasi muda. Dan waktunya biar lebih produktif. Biar lebih produktif. Infeksi jembatan. Inspeksi. Bukan infeksi. Inspeksi. Sorry ya. Harap mewajarkan bahasa saya soal F dan P. Oh ya. Jadi kita mulai membiasakan diri. Ya ini sebenarnya biar aku juga punya alasan untuk ditemani sepanjang jalan aja daripada jalannya sambil bengong. Iya betul. Nah, mending sambil cakap. Kita dengarkan. Kita coba lihat perspektif dari generasi muda dan kira-kira isu-isu apa yang sedang menjadi concern dari mereka. Kemarin waktu pertama kita udah ngobrol tentang lingkungan ya. Terus juga perspektif soal politik dari sudut pandang anak muda. Apa aspirasi yang mau disampaikan kali ini kira-kira? Kayaknya kita bahas bahas soal ini ya Pak, isu kesehatan mental. Kalau kemarin kan agak ke eksternal ya, lingkungan, lalu juga soal sampah, soal perubahan iklim dan lain-lain. Nah, sekarang kita lebih ke hal yang internal dalam seorang diri anak muda. Oke. Jadi kita menuju ke Diri ya? Ke Diri. Ya, jadi salah satu kota di Jawa Timur.
Kediri itu, Pak. Itu Kediri, Oh, iya, Pak. betul. Kalau ini Cuman ke- ada spasinya atau Ada enggak itu spasinya. kan beda. kita melihat ke diri ya. Kediri. Nah, kita coba bahas dulu dari hal yang makro, terus nanti kita ke mikro. Oke. Jadi kan salah satu topik yang banyak dibahas dan diperbincangkan oleh masyarakat dan juga tokoh publik hari ini adalah soal bonus demografi. Bahwa ke depan tahun 2045, tahun 2050 Indonesia akan kebanjiran generasi muda yang secara usia produktif, dan itu diharapkan dapat memulihkan dan meningkatkan pembangunan ekonomi, terus menurunkan angka pengangguran, dan yang ketiga secara produktivitas pembangunan juga meningkat. Nah, Diharapkan dengan adanya bonus demografi tadi ya. diharapkan dengan adanya bonus demografi tadi, karena kan bonus demografi itu artinya kita sedang kebanjiran usia produktif. Usia produktif itu ada yang mengatakan dari usia 16 sampai 45, ada yang mengatakan ada usia 16 sampai 60. Tapi pada intinya mereka itu masih kuat lah untuk memikul beban dirinya, ya, keluarganya, atau mungkin secara kolektif masyarakat. Nah, diharapkan dengan adanya bonus demografi itu, ya, secara pembangunan itu dapat bisa terakselerasi secara signifikan Oleh angkatan muda. oleh angkatan muda itu. Disebut bonus demografi tadi ya. Bonus demografi itu. Nah, tapi kan angkatan muda yang seperti apa yang bisa membuat Indonesia itu mendapatkan bonus dalam demografi itu? Benar. Tuh. Karena nggak semua tipe anak muda juga akhirnya malah menjadi apa ya? Menjadi aset ya. Ya, betul, yang menjadi aset. memberikan keuntungan. Keuntungan. Gitu. Sebagian juga menambah masalah. Mungkin juga menjadi boncos gitu. Ya, betul. Menjadi limbung, menjadi ketidakadanya harapan untuk bangsa itu sendiri atau untuk masyarakat itu sendiri gitu. Nah, mungkin itu kan secara makro ya, bahwa bangsa ini akan dihadapkan dengan harapan besar soal bonus demografi. Nah, kita masuk lebih spesifik kepada pemuda apa secara indikasi atau indikator yang bisa membuat Indonesia itu kebagian bonus demografi. Kalau bonus demografinya itu kan fenomena objektif sebenarnya. Fenomena objektif. Sebenarnya Coach Said. Jadi kalau kita bicara bonus demografi itu kan kita bicara berdasarkan usia ya. Berdasarkan usia. Dan itu memang sudah terjadi di Bantul. Di Bantul juga kabupaten, DIY juga sebagai provinsi, kemudian Indonesia secara umum itu juga terjadi gitu. Jadi kita punya apa ya? Generasi muda yang cukup tebal gitu. Jadi nggak dikit jumlahnya. Kalau di banyak negara ini sudah menjadi keprihatinan loh. Gimana demografi itu juga sudah menjadi kekhawatiran. Ada banyak negara-negara di Eropa itu mereka ya, yang pertama ada satu aspek positifnya juga ya, aspek positifnya karena memang usia harapan hidupnya makin panjang gitu. Nah, sehingga generasi senior ini cukup panjang usia hidupnya. Nah, tapi karena memang institusi keluarga tadi banyak yang memilih untuk tidak membangun institusi keluarga atau tidak memiliki anak yang dalam tanda kutip dalam jangka waktu pendek, itu seringkali dianggap sebagai penghambat karir, sebagai beban dan semacamnya. Nah, akhirnya dari situ itu banyak terjadi apa ya? Hambatan. Generasi yang lahir itu dalam satu masa itu lebih kecil dibandingkan dengan generasi pendahulunya. Nah, akhirnya kalau sama kita baca piramida demografi ideal itu kan kayak piramida kayak gitu ya. Iya, kayak segitiga umumnya gitu. Kayak segitiga umumnya. Semakin ke atas semakin kecil, sehingga diharapkan nanti secara demografis pun itu juga akan tumbuh satu negara atau satu wilayah tersebut. Nah, untuk di banyak negara itu kita mendapati ternyata modelnya itu malah justru segitiga terbalik. Nah, segitiga terbalik. Jadi generasi tua lebih banyak generasi mudanya. Nah, ini satu fenomena yang di satu sisi itu fenomena objektif yang di satu sisi layak untuk kita syukuri.
Akan tetapi, ya itu tadi, adanya fenomena tadi kan bukan tanpa tantangan ya, Betul, betul. bukan tanpa kekhawatiran ya. Betul, betul, betul. Benarkah itu membawa berkah atau justru nantinya malah akan menambah problematika baru gitu, Iya, iya. yang muncul dalam proses pembangunan. Bonus demografi itu sebelum kita mendapatkan hasilnya tentu harus diidentifikasi terlebih dahulu. Betul. Sebetulnya generasi muda yang hari ini lahir, mungkin sekarang juga kan sudah mulai secara persentase itu mendominasi generasi milenial, Z sampai alpha itu ya Pak. Ya. Kalau secara persentase itu kan 60%, kemarin kita juga sebut-sebut tuh pas di konten pertama. Nah, tantangannya apa gitu? Agar benar bonus demografi itu menjadi berkah, bukan menghambat sebuah proses pembangunan itu sendiri. Betul. Nah, salah satu yang paling fundamental masalah atau problem yang terjadi pada anak muda hari ini adalah soal kesehatan mental. Jadi ini kan soal keseimbangan ya, bahwa manusia itu bukan dibangun dari fisiknya saja. Betul. Bukan dibangun dari basis intelektualnya saja, tapi hal yang paling dalam juga soal keterkaitannya dengan mental itu juga perlu di secara fungsi itu perlu diaktifasi gitu. Nah, kalau berbicara penyebab kenapa anak muda hari ini, sebelumnya mungkin saya paparkan terlebih dahulu soal data ya. Yeah. Saya baca-baca soal kesehatan mental di Indonesia itu cukup tinggi. Ada yang mengatakan 1 dari 10 anak muda di Indonesia itu ya terganggu dia mengalami gangguan kesehatan mental. 10%. 1 dari 10 berarti berapa tuh? 10%. 10% betul. Iya. Satu dari 10 atau 10 dari 100? Ya sama. Sama ya? Sama. Dan ada juga yang mengatakan ini lebih ngeri. Ya. Indonesian, jadi lembaga peneliti kesehatan mental remaja di Indonesia itu mengatakan 1 dari 3. Oh, okay. Remaja 1 dari 3? 1 dari 3. Jadi 33% berarti? Iya, 33%. Berarti kalau misalkan di kelas anak-anak SMA atau mahasiswa itu di dalamnya itu ada 30 orang, berarti 10-nya itu mengalami gangguan kesehatan mental. Oh. Nah, tinggal apa yang menyebabkan hal itu terjadi gitu. Sebetulnya kalau bicara variabel tentu banyak ya. Mungkin karena faktor keluarga, mungkin karena faktor lingkungan, mungkin karena ada trauma masa lalu yang membuat seperti itu. Tapi aku ingin menggiring yang mungkin lebih relevan dengan anak muda hari ini, penyebab yang itu juga sangat besar dampaknya adalah soal media sosial. Oke. Jadi adanya media sosial itu justru menjadi salah satu penyebab dari munculnya kondisi mental yang tidak sehat tadi. Ya. Jadi mungkin gini ya, kita itu kan dulu sebelum ada media sosial itu melakukan komunikasi itu melalui ada yang dihantar pakai kantor pos gitu kan. Lalu muncul ada gadget tuh bisa melakukan SMS. Kita seakan-akan bahagia misalkan karena ada satu alat atau alat bantu baru untuk melakukan komunikasi. Ada SMS, terus ada zaman BlackBerry, ada Line, ada WhatsApp, ada media sosial yang lain. Nah, tapi di tengah kebahagiaan kita ternyata selain ada alat bantunya untuk melakukan proses komunikasi secara cepat, di satu sisi juga ternyata semakin kesini media sosial juga ada ada toksiknya gitu. Salah satu toksiknya adalah informasi semakin informasi semakin melimpah gitu kan. Artinya banjir informasi yang membuat semakin orang atau semakin manusia itu menerima informasi terlalu banyak kepada dirinya, maka ia juga semakin terdistraksi gitu dalam kesehariannya.
informasi yang sebetulnya tidak penting untuk diterima menjadi diterima. Oke, overload ya? Overload. Informasi yang sebetulnya ya tidak harus mereka dengarkan, tapi karena ada banjir informasi itu melalui kanal media sosial, akhirnya itu menjadi satu tantangan tersendiri. Nah, salah satunya adalah anak muda hari ini mudah terdistraksi itu informasi-informasi yang tidak penting itu, contoh misalkan soal aktivitas keseharian teman, keseharian keluarga orang lain, gitu kan. Yang membuat anak muda hari ini itu cenderung gampang dan mudah overthinking, insecure, gitu kan. Lalu selain insecure juga mungkin anxiety, kecemasan berlebihan, gitu. Nah itu fenomena kesehatan mental yang hari ini dirasakan oleh anak muda, dan curhatnya anak-anak muda juga dampaknya dari penyebabnya dari media sosial, dan curhatnya juga ke media sosial lagi. Oh gitu. Melalui Instagram, melalui WhatsApp dan lain-lain. Dia gabut stres. Terus kemudian ngakses media sosial. Agar tidak stres. Betul. Tapi karena mengakses media sosial, itu dia overload informasi. Setelah itu terus kemudian dia stres. Betul. Karena dia stres, dia pengen merilis dengan mengakses media sosial. Tapi terus kemudian akhirnya overload informasi. Jadi kayak keliling ya siklusnya. Jadi seperti kita misalkan berada di padang pasir, ya. Yang padang pasir itu kering, terus kemudian gak banyak rumah-rumah, akses perairan juga tidak ada. Nah, kita haus. Nah, ketika kita haus-hausnya, ternyata di 500 meter ke depan itu ternyata ada sungai. Nah, kita minum gitu kan, bahagia awalnya. Tapi karena kita itu merasa tidak tahu diri, karena ternyata banyak juga air minum, terus diminum di mana? Sampai kemudian overload gitu kan. Overload yang kemudian bukan membawa kesehatan bagi kita, tapi justru membawa penyakit juga bagi kita. Akhirnya malah justru jadi penyakit ya? Jadi penyakit gitu. Nah, itu salah satu penyebabnya itu adalah media sosial gitu, teknologi. Terus gimana itu generasi muda dalam regulasi itu gimana sih sebenarnya? Karena kan gini ya, teman-teman dari generasi milenial ya, aku sendiri sih sebenarnya masih masuk kategori generasi milenial. Milenial wannabe. Milenial mentok berarti. Ya milenial mentok lah. Jadi kalau seumpama kita kan mendefinisikan generasi milenial itu mungkin mereka yang lahir di era ketika teknologi informasi itu sudah mulai berkembang ya. Teknologi informasi sudah mulai berkembang. Nah, waktu aku lahir itu ya di tahun 86 ya. Di tahun 86, terus kemudian masuk di SD, SMP itu aku udah mulai mengenal internet pada waktu itu gitu. Nah, itu seringkali dalam beberapa referensi itu disebut sebagai generasi Y atau generasi milenial awal gitu, bukan generasi Z ya, bukan generasi Alpha. Kalau coach saya kayaknya generasi Z ya. Z. Maksudnya kata awal. Z awal. Ya, nah, aku Y awal. Dikatakan X juga udah enggak gitu, dikatakan Y juga udah enggak. Nah, dikatakan Y juga masih awal-awal banget. Nah, tapi kan generasi milenial itu mereka native ya di dunia digital gitu. Mereka memang terlahir di era ini. Mereka memang terlahir di saat teknologi informasi itu mulai berkembang, dan sebagaimana native pada umumnya seharusnya mereka punya mekanisme self defense dong untuk menghadapi tantangan pada zaman ketika mereka dilahirkan. Gimana nih cara generasi milenial untuk melakukan regulasi? Ya, tadi tantangannya soal bagaimana kemudian anak muda di media sosial itu cenderung banyak terdistraksi. Nah, bagaimana caranya kita meregulasi? Ini mungkin experience saya aja, karena kan saya adalah generasi Z yang tidak bisa juga terpisahkan dan mungkin pernah mengalami hal seperti itu. Salah satunya adalah ini pentingnya soal konsep diri, membangun konsep diri untuk anak muda gitu kan. Jadi konsep diri itu sesederhana kalau misalkan ini anak muda kan mungkin suka berorganisasi di kampusnya atau di sekolahnya, ada OSIS, ada ROHIS, ada apapun begitu.
ketika misalkan kita diminta untuk menjadi seorang pemimpin di organisasi kita, maka sering kita ditanya, kita ingin mau melakukan apa gitu. Tujuannya apa, visi misinya apa, program-programnya apa. Nah, kita sebagai generasi muda cenderung sangat mudah dan gampang ketika diminta menjawab soal-soal yang sifatnya untuk organisasi, untuk orang lain. Organisasi orang lain eksternal gitu ya. Eksternal gitu kan. Tapi apakah kita juga bisa menjawab apa-apa yang sifatnya itu internal untuk diri kita? Tujuan kita apa, visi misi kita apa, plan kita apa, program untuk diri kita agar diri kita juga seimbang. Seimbang secara fisik, seimbang secara akal, seimbang secara mental gitu kan. Agar kita juga tidak mudah terdistraksi oleh agenda-agenda orang lain. Karena kan tadi, kenapa media sosial itu menjadi penyebab terjadinya gangguan kesehatan mental, menjadi anak muda itu anxiety, kecemasan berlebihan, menjadi tidak percaya diri, menjadi insecure, karena mereka terdistraksi oleh agenda-agenda orang lain dalam kehidupan media sosial itu. Melihat, meskipun sebenarnya itu nggak penting bagi diri mereka ya. Meskipun itu nggak penting gitu kan. Contoh misalkan dalam bahkan hiburan pun, kan sebagian besar anak muda hari ini itu kan bukan orientasinya itu bukan untuk supaya kita itu terhibur, tapi supaya kita bisa mengikuti tren gitu kan. Gitu ya. Ya sebagian besar ya. Ya Melihatlah di TikTok, di Instagram gitu kan. Padahal kan kita hiburan itu supaya kita tenang, relax, benar. Mencari sunyi gitu kan, agar kita juga bisa mengevaluasi diri lagi gitu kan. Karena kita kan butuh kesunyian konon katanya, agar kita bisa refleksi dan bermuhasabah kalau kata bahasa agama itu. Fenomena FOMO itu juga ya, yang fenomena FOMO menggejala di generasi muda. Jadi kita itu mengikuti satu aktivitas itu orientasinya hanya agar jangan sampai kita ketinggalan. Betul. Kita ketinggalan tren gitu. Kita nggak keren. Kita kalau nggak ikut war tiketnya Coldplay gitu misalkan, nah itu rasa-rasanya kok kita ketinggalan sesuatu gitu. Padahal sebenarnya nggak nonton Coldplay juga nggak masalah juga gitu kan. Sebelum ya selain hiburan misalkan hal yang lebih tingginya, contoh misalkan teknologi. Orang lain HP-nya ada Apple-nya misalkan di belakangnya, terus kemudian temannya upload, kita mau gitu kan. Padahal secara fungsional kita belum mengetahui pentingnya itu untuk apa untuk diri kita. Benar. Gitu. Mungkin orang lain itu ya ada punya why-nya lah kalau kata Simon Sinek gitu kan. Ada punya hal yang penting, tapi apakah untuk diri kita juga itu hal yang penting atau tidak? Butuh atau tidak? Fungsional atau tidak gitu. Nah, karena kita itu lebih melihat orang lain dibanding diri kita, pada akhirnya kan kita lelah gitu dengan ekspektasi yang sering dibangun oleh orang lain gitu. Nah, yang kedua juga hal yang penting untuk membangun konsep diri itu, kalau menurut saya adalah soal bagaimana kita juga harus belajar dari orang-orang masa lalu, Pak. Nah, kita kan hari ini terkotakkan cara komunikasi kita itu hanya dengan orang-orang hidup, walaupun orang-orang hidup itu antar lintas negara, antar wilayah yang berada di media sosial tersebut. Tapi kita lupa bagaimana caranya kita orang yang ada di sekitar kita ya yang di sekitar kita. Tapi kita lupa bahwa bagaimana caranya kita melakukan hubungan komunikasi dengan orang-orang yang sudah meninggal gitu. Orang-orang yang sudah meninggal itu ya pahlawan kita gitu kan. Melalui apa Mas? Mulai agak serem ini, kotanya jadi kota horor ya, kita berkomunikasi dengan orang-orang yang sudah meninggal. Pahlawan kita, para nabi mungkin kan dan lain-lain. Itu melalui buku mungkin kan, ada juga guru-guru kita yang bisa menceritakan hal itu. Ya benar. Karena kan pada akhirnya komunikasi kita dengan masa lalu, dengan orang-orang terdahulu yang sudah meninggal itu akan mengajarkan kita bagaimana self defensif, bagaimana cara berjuang dalam hidup, bagaimana caranya kita agar seimbang tadi antara akal, terus kemudian fisik dan juga mental. Bagaimana ketika misalkan para nabi itu walaupun hidupnya sunyi, walaupun hidupnya banyak masalah, banyak tantangan, tapi toh secara kepercayaan diri masih tinggi. Gitu kan. Nah, betul. Atau mungkin para pahlawan kita, bagaimana dia hidup di masa penjajahan, ya, secara teknologi tidak sebagus sekarang, tapi secara kontribusi dan kemanfaatan itu justru
lebih berdampak dibanding mungkin kita hari ini, Benar. gitu kan. Nah, terkotakannya kita dalam berkomunikasi salah satunya karena kita tidak memfilter di media sosial itu gara-gara banyaknya kita komunikasi dengan orang-orang yang hidup saja dan lupa kita untuk bagaimana caranya hidup dengan orang-orang masa lalu. Nah, itu yang kemudian kita itu ya salah satunya sulit, kalau kata siapa Rena Kasali itu kan menjadi strawberry generation, manja karena tidak ada referensi lain. Iya, betul. Jadi referensi kita itu terbatas. Ketika referensi kita terbatas hanya hari ini dan hanya kepada diri apa yang dialami diri kita saja, itu seolah-olah kita kadang-kadang menjadi orang yang paling menderita. Kita menjadi orang yang paling sengsara, paling tidak tercukupi kebutuhannya gitu. Padahal kenyataannya masing-masing generasi itu juga punya tantangannya. Betul, Kan gitu ya. Jadi seolah-olah kan ya ini juga sih aku ngelihat apa ya, teman-teman milenial manja-manja itu yang merasa wah ini Mungkin saya Pak itu Pak. oh, ya, ada ya. Ini wah ini udah anu nih apa namanya, ini mental healthku terganggu gitu. Mental healthku terganggu kenapa gitu? Karena aku waduh apa namanya, makanku itu sudah tidak seperti yang seharusnya. Emang seharusnya gimana? Yang seharusnya itu ya kayak yang di TikTok itu gitu. Ada yang di apa yang di sosial media itu, wah itu kita harus gini. Aduh gitu. Aku mental healthku terganggu gitu. Aku dimarahi sama atasan. Dimarahi atasan gimana gitu? Ya masa aku cuma terlambat saja ditegur. Kenapa? Nah, dan sebagainya. Kan orang-orang yang mungkin katakanlah merasa dirinya paling menderita itu hanya dikarenakan dia sebenarnya kurang referensi aja. Betul. Masih banyak orang-orang Tidak banyak alternatif apa daftar pustaka lah. Daftar pustakanya gak banyak. Nah, ini juga yang jadi insight ya. Salah satu yang sering kali tak ulang itu kenapa kok kita membaca sejarah dan kenapa misalkan katakanlah di dalam konteks kitab suci kita itu Al-Qur'an itu yang paling banyak itu konten tentang sejarah umat-umat terdahulu gitu. Karena menjadikan diri kita makin bijak gitu. Iya. Menjadikan diri kita makin bijak gitu. Ketika kita menderita, ternyata penderitaan ini nggak istimewa gitu. Karena generasi sebelumnya juga merasakan hal serupa dan gitu. mungkin bahkan lebih parah. Bahkan lebih parah gitu. Kita sekarang, aduh aku sangat menderita sekali gitu. Seperti aku orang yang paling menderita karena aku nggak bisa ganti HP padahal udah ganti tahun. Dan dia merasa ya Allah itu penderitaan macam apa gitu. Perkara nggak bisa ganti HP. Fungsi terganggu gak? Enggak sih, masih bisa sih gitu. Tapi kan ya harusnya kan ini udah ada seri terbaru. Ya dunia berjalan semakin terasa semakin cepat. Dunia berjalan terasa semakin ya sulit untuk dikejar karena kita merasa harus mengejarnya. Dan ini Pak, salah satu kan tadi ya media sosial itu membuat kita itu ya salah satu penyebab negatifnya membuat generasi kita menjadi manja, menjadi strawberry generation. Nah, menjadi kita juga berpikirnya itu ingin instan gitu. Ya. Contoh misalkan karena banyak konten-konten yang mengarahkan generasi muda hari ini, contoh ayo ikuti kelas digital marketing 1 minggu cukup gitu kan menjadi seorang expert gitu, atau mari kita dapatkan gitu kan penghasilan 100 juta pertama di umur 20 tahun gitu kan. Hal-hal seperti ini kan membuat seolah-olah mudah gitu untuk mencapai hal itu. Mengikuti kelas, oh dapat 100 juta. Mengikuti kelas ini, oh ternyata kita jadi expert. Terus kemudian di bawah namanya itu ada titel gitu kan, digital marketing expert atau seorang pengusaha sukses di usia 20 tahun, 25 tahun gitu kan. Iya benar. Nah, ketika misalkan sebagiannya lagi ingin melakukan hal seperti itu, terus kemudian dia masuk ke kolam, ternyata ketika menjalankan dan merasakannya kok sulit, kok berat, tidak seperti apa yang diajak dalam iklan-iklan, dalam motivator, dalam campaign tersebut gitu kan. Nah, ini kan fungsi bagaimana kita mengelola ekspektasi ya sebagai generasi hari ini gitu. Saya itu punya opini soal ini bahwa sekarang generasi kita ya, generasi saya terdapat kesenjangan kedewasaan
Jadi kedewasaan kalau dulu misalkan ya, mungkin di para nabi, mungkin para pahlawan kita, cara mereka mendapatkan kedewasaan itu kan setara. Artinya antara kedewasaan biologis, kedewasaan berpikir, kedewasaan emosional. Ketika mereka sudah mendapatkan kedewasaan biologis, misalkan di umur remajanya, di umur belasan tahun, maka secara otomatis artinya mereka juga sudah memenuhi standar kedewasaan berpikir dan emosional. Benar. Secara mental dia udah siap. Gitu secara mentalnya sudah siap. Makanya secara fisik dia siap, tapi mental itu dia juga terbangun gitu kan. Nah, kalau sekarang mungkin yang saya rasakan dan juga ketika ngobrol dengan teman-teman, ketika kita masuk ke dalam usia dewasa biologis kita, mungkin ada yang sudah balik dan lain-lain, tetapi secara kedewasaan berpikir dan kedewasaan emosionalnya itu belum tentu setara. Ada yang mendapatkan kedewasaan berpikirnya itu mungkin di umur 30 tahun, mungkin 35 tahun. Ketidakmenentuan itulah yang membuat kita itu terjadi kesenjangan. Nah, searah juga dengan pemikiran kita soal kosakata kesuksesan. Ya. Kalau orang dulu dia dewasa sedini mungkin, tetapi menempatkan kosakata kesuksesan itu ada prosesnya gitu. Ada prosesnya. Ada durasi gitu. waktunya panjang. Durasi waktunya panjang. Sukses di usia 20 tahun. Kenapa harus 20 tahun? Iya, betul. Sukses di usia 30 tahun. Ya kenapa harus 30 tahun? Betul. Kenapa kita setergesa-gesa itu gitu. Betul. Padahal kan ada namanya proses yang harus kita lalui. Dan proses itu kan membangun mental, membangun self konsep kita, membangun ya konsep diri kita gitu kan. Membangun pengalaman, banyak pembelajaran gitu. Itu saya sepakat. Kita tuh seringkali menjadi pribadi yang terlalu terburu-buru. Kita menjadi pribadi yang terlalu terburu-buru. Seolah-olah itu kehidupan kita itu berjalan, zaman sekarang itu berjalan dengan terlalu cepat gitu. Dan kita juga harus lebih cepat daripada zaman itu sendiri gitu. Kadang-kadang akhirnya itu yang menjadikan kita terburu-buru. Ya nggak masalah sih, bergegas itu bagus gitu. Kan tapi tergesa-gesa tidak bagus. Nah, kalau seumpama kita berjalan ke arah yang sudah kita tetapkan sebelumnya, itu bagus gitu. Tapi arahnya itu harus jelas dulu gitu. Jadi kompas dalam diri kita itu harus terbentuk dulu. Mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang harus, mana yang tidak harus. Kan sekarang kadang-kadang kita itu hanya tertrigger oleh hal-hal yang mana yang kira-kira menyenangkan saja. Padahal hal yang menyenangkan itu belum tentu kita butuhkan. Nah, ini juga terkait proses belajar ya. Jadi salah satu yang tak tekankan ya di keluarga kami. Kebetulan keluarga kami homeschooling gitu. Dan kita menjumpai generasi alpha dan mungkin juga generasi post alpha nantinya gitu kan. Jadi anak-anak saya yang sekarang usianya 5 sampai dengan 13 tahun, ada 4. Nah, ini seringkali yang kita tekankan itu belajar itu gak harus senang. Belajar itu gak harus senang. Kan sekarang banyak yang diangkat itu, wah bagaimana membangun proses pembelajaran yang menyenangkan. Yang menyenangkan. Kalau nggak senang ya udah resign. Itu sejak awal saya tekankan ke anak-anak, belajar itu nggak harus senang. Belajar itu nggak harus senang. Belajar itu kita belajar bukan karena senang, tapi belajar karena perlu. Karena butuh. Nah, makanya dalam proses-proses belajar saya tak sampaikan, pasti ada hal-hal yang tidak kamu sukai. Tapi ketika itu memang butuh, itu kamu butuhkan, dan itu worth it untuk kamu tempuh, kenapa enggak? Jadi beberapa waktu ya lalu kan anak saya yang laki-laki itu dia mau belajar di SSB, sekolah sepak bola. Akif. Bagi belajar di sekolah sepak bola. Terus kemudian karena menurutku itu sesuatu yang positif, dia perlukan, dan ini inisiatif dari dia, kita fasilitasi gitu. Tapi sebelum mengiyakan itu tak tanting itu tak tanyakan ulang kepada Akif itu. Nah, sepertinya kalau dari luar itu main sepak bola itu menyenangkan gitu. Tapi dalam proses belajar sepak bola, berlatih sepak bola, itu juga pasti akan ada banyak hal-hal tidak menyenangkan yang tidak mungkin kamu hindari. Kamu harus siap satu paket dengan itu. Nah, ini kan kita sampaikannya. Makanya kalau saya sering ditanya itu bagaimana proses membangun proses pembelajaran yang menyenangkan. Dan sejak kapan belajar itu harus menyenangkan? Karena gitu. Iya benar. Dan ini perlu loh. Ini kosakata jarang di zaman ini loh Pak. Ini poin. Belajar harus menyenangkan. Kita belajar bukan karena senang, kita belajar karena perlu gitu. Kalau seumpama kita melihat ya, ini proses belajarnya, proses belajar.
dalam menjalankan kehidupan pun juga kita agak sekedar sedang-sedang aja kan. Kita menjalankan kehidupan, mengambil satu keputusan, itu ya karena perlu. Bukan sekedar karena senang. Hanya kan kalau seumpama kita apa namanya mengambil itu siapa ya dulu Raim Laude kalau nggak salah itu pernah menyampaikan juga kan ya. Oh, stand up comedian. Ya stand up comedian itu ya. Tapi paling bijak. Nggak tahu ya, nggak tahu. Nggak tahu. Khawatirnya stand up comedian yang lain juga banyak yang bijak saja, banyak yang bijak juga. Cuma kita kurang mengakses saja. Atau kata-katanya karena kurang puitis dianggap kurang bijak. Padahal kan bijak nggak harus puitis. Nah itu ya apa ya? Mengambil sesuatu yang tidak menyenangkan di satu waktu itu membawa kesenangan di waktu yang lain, nah, ya kan? Jadi kita invest kita invest nabung hari ini gitu. Kita menahan keinginan kita, kesenangan kita untuk hari ini gitu. Ya itu sebenarnya kita sedang invest untuk kesenangan di waktu yang akan datang. Nah, kemampuan kita dalam menahan menahan kesenangan, determinasi, menjalankan ketidaksenangan demi sesuatu yang memang benar-benar sudah kita cita-citakan, itu kalau menurutku perlu dilatih. Agar apa ya? Agar kita tidak terombang-ambing oleh keadaan. Nah, ini baru aja nih kemarin kan akhir pekan lalu itu kita bikin camping keluarga ya di homeschooling Araiha ICT. Di salah satu sesi itu teman saya itu kan namanya Bang Zia. Kapan-kapan kita undang di di obrolan ini juga ya, podcast ini juga. Nah, itu Bang Zia itu menyampaikan gitu bahwa anaknya itu sedang program mengikuti program semacam kalau dulu itu ada tes namanya marshmallow test. Itu di hadapan anaknya tuh kalau cerita kayak gitu, Pak. Di hadapan anaknya juga, di hadapan kita juga gitu. Kita kan apa ya? Ke anak-anak itu apa ya, kita kan proses pembelajaran yang mereka tempuh itu mereka juga perlu tahu kalau menurut kami gitu. Jadi kita rahasiakan apa sih tujuan dari proses pembelajaran ini gitu, agar ketika mereka perlu itu ya mereka serius dalam menjalankan pembelajaran tadi. Jadi marshmallow testnya itu kayak gini, kontekstualisasi dari marshmallow testnya itu kayak gini, disampaikan kan ke anaknya, kalau kamu ini tak kasih uang jajan kamu selama 1 bulan, ini tak kasih hari pertama. Kalau kamu mampu menahan untuk tidak jajan selama 1 bulan, maka akan tak tambahkan. Uang jajannya akan tak tambah. Nah, ini sebenarnya tentang bagaimana kita itu mampu menahan keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar di kemudian hari. Nah, dulu ada riset, ada satu studi marshmallow test tadi itu. Itu ada sekelompok anak gitu, ada sekelompok anak di situ pernah lihat ya. Pernah dengar gitu. Karena kan Coach Haip ini kan perawat jiwa ya. Yang menulis buku Merawat Indonesia. Nah, ini pada waktu itu ada satu tes gitu. Ditempatkan di satu ruangan, dikasih marshmallow, terus kemudian anak-anak disampaikan yang nanti bisa nggak makan marshmallow selama 2 jam gitu, akan kita kasih tambahan marshmallow setelah tes ini selesai. Kemudian tidak diawasi, tapi ada kamera tersembunyi gitu kan. Pada waktu itu ternyata tidak semua anak-anak itu mampu untuk menahan. Dan riset berikutnya adalah anak-anak yang mampu menahan diri dari kesenangan tadi, itu ternyata di tahun-tahun berikutnya itu mereka lebih sukses dibandingkan dengan anak-anak yang tidak mampu menahan kesenangan dari dorongan untuk mendapatkan kesenangan instan yang mereka miliki. Ya kan kalau dalam konteks agama kan puasa itu kan juga di situ ya. Jadi puasa menahan diri itu kontekstualisasinya di situ gitu. Jadi kita menahan diri, kita bisa makan nih, tapi kita memilih makan ketika nanti buka puasa. Untuk apa? Untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar gitu. Baik itu dalam konteks ganjaran di akhirat maupun kenikmatan ketika berbuka puasa. Nah, ini kan muncul ya, dan menurutku anak-anak muda itu perlu juga mendapatkan asupan gitu. Jangan cuma sekedar senang. Kamu tuh kadang-kadang perlu secara sadar menempuh sesuatu yang tidak kamu senangi. Kan kalau dulu itu peribahasa yang sering dipakai itu kan 1000 tangga itu dimulai dari tangga pertama. Ya kan? Nah, jadi kalau kita mau melakukan perjalanan 1000 kilo akan dimulai dari kilometer pertama. Kan kayak gitu ya peribahasa yang sering kita dengar. Menurutku kurang tepat. 1000 tangga itu dimulai dari alasan kita kenapa harus menaikinya. Harus menaiki tangga tersebut. Karena kalau kita perlu
menaiki tangga tersebut akan sampai meskipun di tengah perjalanan itu kita menghadapi kesulitan, ketidaknyamanan. Ya ketidaknyamanan tersebut perlu kita atasi gitu. Demi sesuatu yang memang perlu untuk kita raih. Nah, kalau seumpama yang penting jalani aja dulu gitu. Yang penting masuk ke tangga pertama dulu sampai 10 tangga mungkin masih oke gitu. Tapi sampai tangga ke 100 itu dia akan mulai berpikir gitu, aduh capek ternyata ya. Aduh banyak tantangan. Apa balik lagi aja kali ya. Gitu. Atau berhenti gitu kan. Layah gitu. Nah, kalaupun mau berhenti layah gitu, atau kalaupun mau healing generasi-generasi muda zaman sekarang, itu kalau kita tahu tujuannya dan kita memang akan menempuh perjalanannya, kan healing itu juga ada batasan waktunya. Dan kita healing sampai kapan? Ada porsinya dan tidak mengganggu perjalanan sampai dengan tujuan kita gitu. Menunda waktu tidak masalah, akan tapi mengganggu sampai mengalihkan arah, nah ini menjadi problematik. Jadi kalau saya sih generasi sekarang itu ya memang benar kata Coach Saib itu, acuan kompas dirinya itu perlu untuk diperkuat. Terus kemudian di sisi yang lain mereka perlu punya resiliensi ya, atau ketahanan gitu untuk kegigihan untuk menjalankan kehidupan mereka, mengatasi ketidaknyamanan untuk sesuatu yang perlu mereka dapatkan, perlu mereka raih. Itu betul sih Pak, karena kan pada akhirnya kita sebagai manusia itu akan mempertanggungjawabkan diri kita sendiri. Betul. Kalaupun misalkan kita banyak terdistraksi oleh orang lain, oleh keluarga orang lain, ya entah itu dalam platform manapun, tapi kan pada akhirnya kita akan membawa apa yang kita lakukan. Kalau dalam kaidah agama itu kan kullukum mas'ulun kullukum mas'ulun an ra'yatihi atau ya setiap kita itu adalah pemimpin dan setiap kita akan dipertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Jadi setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan dipertanggungjawabkan. Nah, cara kita memaknai bahwa diri kita itu adalah seorang pemimpin, maka kita harus punya kompas itu. Betul. Dan kompas itu adalah self konsep itu. Benar, self konsep. Konsep diri. Benar. Gitu kan, kita tahu visinya, kita tahu misinya, kita tahu plan dari tangga ke tangganya. Setiap 5 tahun sekali kita harus ngapain, 10 tahun, 15 tahun mungkin ya. Dan agenda-agenda tersebut itu sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, kita juga paham kelemahannya seperti apa gitu kan. Tidak melihat kelebihan orang lain gitu. Karena kan kalau kata salah satu sufi itu kan man arofa nafsahu faqad arofa rubahu. Ketika kita mengenal diri kita, maka kita juga akan mudah untuk mengenal Tuhan kita. Begitupun sebaliknya, ketika kita tidak bisa dan mampu mengenal diri kita, maka kita pun tidak bisa mengenal Tuhan kita. Oke, gitu. Itu konsep, itu insight yang kita dapatkan dari perbincangan hari ini ya. Dan kita berharap semoga ini bermanfaat bagi generasi milenial yang sedang galau, yang mudah galau gitu. Lagi pahami dirimu gitu, tahu konsep diri yang benar gitu. Kita itu sebenarnya mau apa sih? Kita itu ingin menuju kemana sih arahnya sih? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan itu kita menjadi apa sih? Agar tidak terlalu mudah diombang-ambingkan oleh banjir informasi yang sekarang memang sangat banyak kita alami. Dan pesanku sih, bangun kegigihan tadi, resiliensi kita untuk menghadapi sekian banyak ketidaknyamanan. Karena perjalanan panjang yang akan ditempuh itu pasti akan memunculkan ketidaknyamanan di dalamnya. Tapi kalau perjalanan itu perlu untuk kita jalani, ya berarti ketidaknyamannya harus kita atasi. Kita harus teguk juga. Benar. Itu pil pahit yang perlu untuk kita minum. Ada lagi yang ingin disampaikan, Coach? Nah, itu yang sebelum kita akhiri. Terakhir mungkin soal ini ya. Tadi proses, jangan lupa. Ya termasuk untuk nasihat, kalau kata khotib itu kan selain kita memberikan nasihat kepada jemaah, ini juga nasihat untuk diri kita. Oh gitu, benar. Gitu. Kita juga jangan lupa tadi soal resiliensi, soal proses, bahwa step by step yang akan kita lakukan, tujuan-tujuan yang sedang kita tancapkan, itu semua kan tidak lepas dari
di belakangnya itu pasti ada proses yang harus Benar. dibayar, Benar. gitu, harus dilakukan. Benar. Nah, terkadang memang tantangan kita ketika menanyakan hal itu seakan-akan mungkin tantangan itu bisa didapatkan dengan mudah, dengan gampang, dan bisa didapatkan besok pagi juga gitu. Padahal ya tantangannya ada, pil pahitnya ada, mungkin juga ada kebahagiaannya juga, tapi kan di balik kebahagiaan juga pasti hambatan-hambatannya juga seiring dengan ada kebahagiaan tersebut. Betul, satu paket ya. Satu paket gitu kan. Satu paket yang kadang-kadang nggak bisa dipilah. Kadang-kadang harus diambil sekaligus. Betul, betul. Semoga bermanfaat. Terakhir Pak, terakhir. Apa? Bisa terakhir lagi? Terakhir. Apa? Ini kan kalau tadi kan secara general Pak. Dalam konteks bantu sebetulnya Pak, mungkin di dalam perspektif kebijakan itu soal kesehatan mental gimana Pak? Ini jadi salah satu concern kita juga gitu. Belum genap 1 pekan kayaknya itu saya ketemu dengan Pak Sekda gitu. Terus kemudian ngobrol. Pak Sekda ini dulu kepala dinas kesehatan. Oh. Ya, Pak Sekda Bantul itu kepala dinas kesehatan. Jadi orang kesehatan berarti. Orang kesehatan beliau MKes Gus Pak Gus Budi Raharjo. MKes. Nah beliau itu kan kami diskusi kebetulan pada waktu itu juga ada dari dinas kesehatan. Ada salah satu dokter lah di dinas kesehatan. Pada waktu itu kami diskusi, terus kemudian kita memang mengangkat isu kesehatan mental tadi ini sebagai isu yang perlu untuk kita atasi. Bantul itu kemarin stunting ya, ada problem stunting. Ini alhamdulillah sudah mulai teratasi sekarang. Dan kita mengapresiasi luar biasa kerja kolektif dari pemerintah Kabupaten Bantul bersama dengan pemerintah Kelurahan. Ini sudah berhasil menurunkan angka stunting di Kabupaten Bantul melalui deteksi dini, melalui pendampingan, melalui fasilitasi untuk mendapatkan asupan-asupan bergizi dan semacamnya, dan edukasi kepada pasangan-pasangan yang sedang hamil, bukan pasangan ya, istri yang sedang hamil gitu. Kalau pasangan hamil, suaminya dua-duanya hamil ya. Ya pasangan-pasangan muda terutama gitu, itu banyak sekali yang diedukasi. Agar apa? Agar nanti lahir generasi baru yang berkualitas gitu. Karena memang kendala-kendala fisik itu seringkali menghambat tumbuh kembang seseorang. Tapi kita juga sadarkan pada waktu itu bahwa tidak hanya masalah-masalah fisik yang perlu diselesaikan. Ada problematika yang berkaitan dengan kesehatan mental yang juga perlu untuk dijadikan sebagai concern gitu. Nah, dalam jangka waktu dekat ini kami bareng sama Dinas Kesehatan juga itu kita perlu nih bikin edukasi. Seperti yang tadi saya sampaikan, ya edukasi untuk penyikapan adanya bonus demografi, terus bagaimana potensi dan tantangannya gitu. Terus kemudian bagaimana karakteristik generasi muda, apa yang mereka perlukan agar mereka bisa menjadi pribadi yang kokoh tadi. Mereka perlu punya konsep diri dan semacamnya. Masuk itu di dalam kegiatan-kegiatan promosi kesehatan yang nantinya akan dilakukan. Siap. Ya semoga semakin banyak kita tahu, semakin bijak kita bersikap. Mantap.